Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた歌が世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕のことは誰かが描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ覚えて僕のこと最後のままHello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, gak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Fairy Nisang dan Kyuchili sedang terpojok oleh Sukyue. Dalam hati Fairy Nisang, sial. Tadinya, aku pikir dia cuma Celestial of the Great Olympus Heaven dengan bakat yang luar biasa. Bahkan ditambah dengan Fairy Chixia, ini akan menjadi pertarungan 2 lawan 1. Tapi aku tidak menduganya, Fairy Chixia terlahir di sekte tingkat 3. Tapi dia bisa berkultivasi ke tingkat di mana dia sekarang. Dari mana dia mendapatkan kesempatan itu? Aku adalah murid Celestial Emperor Yongchen. Tapi aku sangat terhina di benua langit ini. Bagaimana bisa aku menerimanya? Kyuchili berbicara kepada Fairy Nisang melalui telepati. Nisang, sepertinya kali ini tidak berjalan dengan baik. Lebih baik kita mundur. Apa kau bilang? Dia itu cuma seorang Celestial of the Great Olympus Heaven. Bagaimana bisa aku menerimanya? Kyuchili menjelaskan, anak itu bukan Celestial of the Great Olympus Heaven biasa. Tekniknya sangat aneh, dan dia bisa mengendalikan petir malapetaka. Dalam hal efektivitas tempur, dia sama sekali tidak kalah dengan Celestial King. Kau dan aku sudah berkultivasi sampai titik ini. Berapa banyak tahun dan bulan yang kita butuhkan, dan berapa banyak harta karun yang telah kita gunakan. Jika kita jatuh di sini, apa kau masih bersedia? Nisang membalas, tapi masih ada jalan panjang dari sini ke benua Xianyun. Gak mungkin anak itu akan membiarkan kita begitu aja. Bagaimana caranya kita lari? Kyuchili menjawab, aku membawa jimat sihir untuk melarikan diri yang diberikan oleh guruku. Jika dia berusaha mengejar kita, kita akan mengaktifkan jimatnya bersama-sama untuk pergi. Apa? Jimat sihir untuk melarikan diri? Itu akan membutuhkan kita berdua untuk bekerja sama dan mengorbankan 30% umur kita untuk mengaktifkannya. Kyuchili menjawab, jika kau mati di sini, apa gunanya terus menjaga umurmu itu? Lebih baik kita kembali dulu ke benua Xianyun. Pasti akan ada kesempatan untuk membalas dendam. Sukyue mulai berbicara lagi. Kalian berdua sudah bergumam untuk waktu yang cukup lama. Apa kalian sudah selesai membuat keputusan? Kalian masih mau bertarung kan? Kyuchili berkata, namamu Sukyue kan? Bagaimana kalau kita mundur? Nisang juga menambahkan, kita tidak memiliki perseteruan tanpa akhir. Bagaimana kalau kau berhenti menyerang dan kami berdua akan kembali ke benua Xianyun? Sukyue dengan santai menjawab, tentu aja kalian bisa pergi. Mendengar jawaban itu, mereka berdua menjadi bingung. Apa? Dia setuju? Bagaimana mungkin bisa semudah ini? Nisang langsung mengambil ancang-ancang untuk pergi. Ya udah, kalau gitu kami pergi dulu dari sini. Dengan santai Sukyue mengucapkan selamat tinggal. Bye-bye semuanya. Tapi Kyuchili merasakan ada sesuatu yang aneh. Sukyue berkata lagi, ingatlah untuk menyampaikan pesanku pada Celestial Emperor Yongchen. Katakanlah bahwa aku pasti akan menjemput Xiaorou. Saat mereka berdua ingin pergi, Sukyue langsung bersiap-siap untuk menyerang mereka. Kyuchili sadar, sialan, anak itu ingin menyerang kita. Ternyata benar, ini semua adalah tipuan. Nisang langsung berkata, cepat aktifkan jimatnya. Kita tidak bisa terus berurusan dengannya. Sebuah celah dimensi telah terbuka. Nisang berkata, bocah, aku pasti akan mengingatmu. Gara-gara kau, aku jadi kehilangan 30% umurku. Aku pasti akan mencarimu dan membalaskan dendam ini. Kau tunggu aja. Sukyue tertawa bahagia. Aku cuma mau menakut-nakuti mereka. Tapi aku nggak menduga mereka akan langsung lari dengan teknik rahasia. Bahkan mereka kehilangan 30% umurnya. Itu benar-benar sangat menyedihkan. Chixia berkata, aku nggak menduga akan bertahan dari malapetaka dengan aman. Aku pikir ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit dan kita harus membayar dengan harga mahal. Sukyue berkata, kekuatan petir tribulasiku sudah mencapai batasnya. Barusan itu hanyalah gertakan terakhir. Dewa itu tidak terlalu baik. Dia nggak mau meresponku berkali-kali. Kita berpindah ke Akademi Heaven Palace. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Chiang Hongyan akan keluar dari kultivasi tertutupnya. Sebelumnya, ayah Sukyue membuat keributan besar di Sete Sage.
dan membuat semua orang panik. Untungnya, para leluhur telah kembali. Tapi, kita nggak tahu di mana Sukiyue dan ayahnya bersembunyi sekarang. Dan hari ini, kendali Akademi Heaven Palace telah kembali ke tangan kita. Seseorang ada yang berteriak, "Lihat itu Ming Yisuan, Divine Son dari Sete Sage. Katanya dia akan menikahi Chiang Hongyan." Sial, aku benar-benar iri dengannya. Ming Yisuan berkata, "Chiang Hongyan memiliki tubuh Heavenly Kismet. Setelah digabungkan dengan tubuh Divine Taoist Fetusku, keturunan kami pasti akan memiliki bakat yang mengejutkan dunia." Li Qinhe berkata, "Ming Yisuan, apa kau sudah siap?" "Tenang aja dekan, semuanya sudah siap." Chiang Hongyan itu sangatlah arogan. Kau tidak boleh mengabaikan masalah kecil sedikit pun. Tempat kultivasi Chiang Hongyan kini bersinar dengan terang. Akhirnya dia keluar. Dalam hati Ming Yisuan, "Chiang Hongyan, akhirnya kau akan menjadi milikku." Chiang Hongyan muncul dengan anggun. Tapi gue bingung, kenapa dia pakai celana dalam doang? Li Qinhe, dekan dari Akademi Heaven Palace berkata, "Selamat Chiang Hongyan, karena sudah keluar dari kultivasi tertutupmu. Dan kekuatanmu sekarang sudah sangat meningkat. Ini adalah Ming Yisuan dari Sekte Sage. Dia..." Sebelum dia menyelesaikannya, langsung dipotong oleh Chiang Hongyan. "Aku minta dekan tidak menyebut-nyebutkan lagi tentang kontrak pernikahan. Aku Chiang Hongyan sudah memiliki pasangan Taoist. Namanya adalah Sukiyue." Mendengar itu, orang-orang yang di sana mulai heboh. "Sukiyue? Dia bahkan berani menyebutkan nama itu. Dia itu adalah target dari seluruh benua langit." Dekan ini berkata lagi, "Chiang Hongyan, Akademi Heaven Palace sudah merawatmu dengan baik. Dan semua harta karun yang dibutuhkan untuk kultivasi tertutupmu itu disediakan oleh kami. Aku harap kau tidak terlalu kejam." Ming Yisuan menambahkan, "Maksudmu Sukiyue itu? Bukankah ayahnya datang ke Akademi Heaven Palace beberapa waktu lalu? Sayangnya, setelah para leluhur kembali, kita tidak mengetahui di mana dia bersembunyi." "Apa? Ayah Sukiyue pernah datang ke Akademi Heaven Palace?" Dalam hatinya, pria kecil itu tidak pernah menyebutkan bahwa dia punya ayah asli. Dengan kepribadiannya yang suka menyamar dan berakting, itu pastilah dia. Pasti karena dia tidak ingin mengganggu kultivasi tertutupku, jadi dia pergi terlebih dahulu. Pria itu menyebutkan bahwa para leluhur telah kembali. Mungkinkah sekarang dunia ini dipenuhi oleh Celestial King? Dekan berkata lagi, "Chiang Hongyan, kau tidak perlu mengkhawatirkan tentang Sukiyue lagi. Jika tebakanku benar, dia harusnya sudah mati sekarang." "Apa kau bilang?" Dekan itu memanggil seseorang. "Shen Hong, iya, lapor dekan. Yang kau katakan itu benar. Menurut sumber terpercaya, Sukiyue telah muncul di Dark Shadow Pagoda. Divine Farmer Clan telah mengirim 10 orang Celestial King untuk mengepung Sukiyue. Gak peduli seberapa kuat bocah itu, dia pasti akan mati." Dalam hati Hongyan, saat aku mundur untuk kultivasi tertutup, pria kecil ini masih berada di ranah Crossing Calamity. Meskipun dia bisa membunuh banyak kultivator tingkat tinggi dengan banyak trik, celah melawan Celestial King masihlah sangat besar. Kini dia diburu oleh 10 Celestial King. Apakah dia masih baik-baik aja? Ming Yisuan berkata, "Nona Hongyan, jangan pedulikan tentang pria bau itu lagi. Meskipun agak terburu-buru untuk menyelenggarakan pernikahan, tapi pikiranku sudah mendapatkan pelajaran dari langit dan bumi. Aku harap Nona Hongyan menerima hadiah pernikahanku ini. Mulai sekarang, kau dan aku akan menjadi pasangan Taoist dan bersama-sama menjalani kehidupan yang abadi." Ming Yisuan mengeluarkan berbagai macam hadiah untuk Chiang Hongyan. Para murid di sana mulai heboh. "Wow, semua itu hadiah pernikahan? Ini benar-benar Sete Sage. Hadiah pernikahannya saja benar-benar luar biasa. Kayu es Tianxuan, daun api emas, besi sejati Taishuan. Itu semua material tingkat atas. Ada juga berbagai macam jenis obat yang berharga. Sampai-sampai rumput spiritual berwarna abu itu adalah seri Sky Flaming Blossom. Astaga, itu adalah seri Sky Flaming Blossom yang tumbuh dari kemajuan Star Michanthus, dan itu membutuhkan 100.000 tahun sebelum bisa dipetik. Di seluruh benua langit, tidak ada lebih dari 100 seri Sky Flaming Blossom, dan Sete Sage memberikannya sebagai hadiah pernikahan." Saat Hongyan melihat barang itu, dia tersenyum. Bawahan dari Ming Yisuan berkata, "Dia tersenyum. Kemungkinan dia puas dengan maharnya." Melihat barang itu, Chiang Hongyan mengingat masa lalunya. "Aku masih ingat saat kita pertama kali bertemu. Kembang api yang dibuat dari Star Michanthus itu sangatlah indah." Ming Yisuan berkata, "Nona Hongyan, apa kau puas dengan hadiahnya?" Hongyan dengan tegas menjawab, "Nyala kau dari sini." "Apa? Aku bilang nyala kau dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu." Dekan itu berkata, "Chiang Hongyan, jangan bodoh kau dan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sukiyue itu sudah mati. Apa kau ingin menyelamatkannya? Itu udah gak mungkin. Pernikahan dengan Sete Sage adalah pilihan yang terbaik untukmu. Ada banyak harta karun langit dan bumi di sini. Kau akan dipenuhi kemuliaan dan kemakmuran. Untuk apa kau menolaknya?" Dari arah belakang, Sukiyue menjawab semua perkataan itu. "Hohoho, siapa yang mengutukku mati di belakangku?" Mereka mulai menengok ke arah belakang. "Apa? Suara ini?" Sukiyue langsung memanggil Chiang Hongyan. "Gadis kecil, aku datang menjemputmu." Semua orang mulai heboh. Siapa orang ini? Apa mungkin dia Sukiyue yang legendaris itu? Pintu masuknya dijaga dengan sangat ketat. Bagaimana dia bisa masuk? Ini adalah Akademi Heaven Palace. Apa dia datang untuk mati? Dalam hati Dekan, apa anak itu Sukiyue?
Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Dia langsung berkata, semuanya, cepat kepung dia. Baik dekan, Chiang Hong-yan berkata pada Sukyue. Pria kecil, aku tahu kau pasti baik-baik aja. Melihat senyum manis dari Chiang Hong-yan, Ming Ying-suan mulai geram. Sial, wajah saat dia tersenyum sangatlah cantik. Ini bukanlah senyuman yang bisa aku dapatkan. Aku nggak bisa membuatnya tersenyum, bahkan setelah menghabiskan banyak uang untuk mahar. Tapi bocah itu bisa melakukannya. Saat dia melihat Sukyue, tunggu dulu. Kultivasimu Celestial of the Great Olamber Seven. Orang-orang yang mengepung Sukyue mulai ketakutan. Apa? Dia seorang Celestial of the Great Olamber Seven? Dia bertanya pada temannya. Apa kita masih perlu untuk mengepungnya? Bukankah saat ini dialah yang mengepung kita? Dekan itu mulai berkata, sial, bocah itu ternyata Celestial of the Great Olamber Seven. Cepat panggil leluhur. Baik dekan. Sukyue dengan santai mendekat pada Chiang Hong-yan. Gadis kecil, mereka tidak menindasmu kan? Enggak kok, mereka cuma mengeluarkan banyak mahar dan ingin menikahiku. Tapi aku tidak menerimanya. Oh, hadiah yang luar biasa. Ternyata di situ ada banyak hal yang bagus. Chiang Hong-yan menjawab, aku sebenarnya tidak memintanya. Sukyue berkata lagi, enggak, seharusnya kau itu menerimanya. Kau terima aja hadiahnya, lalu kau ceraikan langsung. Dengan begitu, kau bisa menghasilkan banyak uang. Dalam pikiran orang-orang di situ, seberapa rendahnya orang ini? Dia bisa berbohong untuk mendapatkan sebuah hadiah. Benar-benar pria yang licik. Dalam hati Ming Ying-suan, sial. Sebelum para leluhur kembali, Celestial of the Great Olamber Seven adalah kekuatan tempur teratas di benua langit. Usia tulang anak ini tidak lebih dari 200 tahun. Bagaimana bisa dia mencapai tingkat kultivasi semacam itu? Li Wenku berkata, ayah, ini adalah Academy Heaven Palace, di mana ada para tetua dan murid elit. Apa kita hanya akan melihat Sukyue dan diam aja? Hei, jangan gegabah. Kekuatan dari Celestial of the Great Olamber Seven bukanlah sesuatu yang bisa kau hadapi. Segera atur agar para tetua dan murid pergi dari sini. Mungkin akan ada pertempuran berdarah setelah leluhur tiba nanti. Vitalitas Academy Heaven Palace tidak boleh sampai terpengaruh. Duan Jude dan yang lainnya juga ikut muncul. Minggir semuanya, jangan menghalangi jalan. Academy Heaven Palace sudah diambil alih oleh fraksi ledakan surgawi. Para pemalas dan yang lainnya harus segera pergi dari sini. Ergozi juga menambahkan, mereka yang ingin bergabung dengan fraksi ledakan surgawi bisa mengambil keuntungan sekarang. Melihat kedatangan mereka, Chiang Hong-yan berkata, Duan Jude, Ergozi, semuanya, aku sudah lama tidak bertemu dengan kalian. Nona Liu membalas, Hong-yan, kita sudah lama tidak bertemu. Hei Jingning, udah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Iya, aku juga. Aku benar-benar merindukanmu. Chiang Hong-yan mulai bertanya, Sukyue tidak menindasmu kan? Bagaimana mungkin dia menindasku? Ini bukanlah hari pertama kau mengenalku kan? Yang ada, akulah yang menindasnya. Di belakang mereka, ada peri Cixia yang sedang malu-malu. Nona Liu berkata, Qingxuan, kemarilah, biar aku perkenalkan. Ini adalah si Qingxuan, dan ini adalah Chiang Hong-yan. Chiang Hong-yan melihat peri Cixia, Celestial King. Kekuatan dan penampilanmu benar-benar luar biasa. Cixia membalas, puncak Celestial of the Great Olamber Seven. Apakah ini Chiang Hong-yan yang legendaris itu? Gua nggak tahu kenapa ya. Awalnya kan, si Chiang Hong-yan ini ingin berkultivasi sampai Earth Immortal. Tapi gua nggak tahu kenapa, pas dia habis kultivasi, dia udah berada di puncak Celestial of the Great Olamber Seven. Tingkat kultivasinya udah sama seperti Sukyue. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka bertiga tertawa bahagia. Dari jauh, Sukyue mulai kepo. Sebenarnya apa yang mereka tertawakan? Berbeda halnya dengan Duan Jude dan Ergozi, si penggila harta. Ergozi berkata, lihat, Pak Tua, ada banyak harta karun di sana. Iya, itu pasti hadiah untuk menyambut kedatangan fraksi ledakan surgawi kita. Ming Ying-suan berkata, omong kosong apa itu? Itu adalah mahar yang disiapkan oleh Sekte Sage. Pelayan, cepat ambil kembali itu. Ergozi mulai menendang pelayan-pelayan itu. Hah, berani-beraninya kalian macam-macam dengan harta milik fraksi ledakan surgawiku. Matilah sana. Ah, sial, anjing ini sangat kuat. Hei, kau berani memanggil dewa ini anjing? Aku akan mencakarmu. Ah, tolong aku, tolong aku. Pelayan yang lainnya mulai mendekat untuk membantu pria itu. Tapi mereka dikalahkan dengan mudah oleh Duan Jude dan Ergozi. Fraksi ledakan surgawi sialan. Bukan hanya menggagalkan kotak pernikahannya, mereka juga merampok harta karun tak ternilai dari Sekte Sage. Ayo kita pergi. Kita akan melaporkannya kepada leluhur. Lalu Chiang Hong-yan bertanya pada Sukyue, pria kecil, apa yang terjadi saat aku mundur? Kenapa mereka semua membicarakan tentang leluhur? Hong-yan, saat kau masih mundur, aku menghajar di Fan Farmer Clan dan Academy Heaven Palace. Lalu karena alasan lain, aku pergi meninggalkan benua langit untuk sementara. Aku tidak menduga sekte-sekte ini punya leluhur Celestial King yang sedang mundur. Kebetulan aja aku bisa melarikan diri. Dengan kata lain, para leluhur Celestial King sekarang telah kembali. Meskipun kau sudah meningkatkan ke Celestial of the Great Olamber Seven, tapi berurusan dengan Celestial King, Sukyue langsung memotong. Tenang aja, aku sudah banyak membunuh Celestial King. Kecuali mereka mengundang Celestial Emperor dari benua Xianyun. Li Wenku yang mendengar ini langsung berkata, hah? Celestial Emperor? Berani-beraninya kau berbicara seperti itu? Li Qinhe coba untuk menenangkan Li Wenku. Li Wenku, lebih baik kau diam aja. Ayah, aku tidak terima Sukyue dan ayahnya menggagalkan rencana kita berkali-kali. Kalau kau berani, bertarunglah denganku.
Chiang Hongyan berkata, pria kecil, dia adalah Li Wenku, pemimpin dari murid Akademi Heaven Palace, dan satu-satunya putra dari dekan pertama. Meskipun kultivasinya tidak setinggi dirimu, dia mungkin memiliki beberapa rahasia leluhur yang tidak diketahui. Tenang aja gadis kecil, aku sudah membunuh lebih dari 10.000 sampah semacam ini. Seperti pepatah, anjing yang menggonggong tidak akan bisa menggigit. Dan anjing yang gonggongannya paling keras, biasanya itu hanya gertakan. Li Wenku semakin marah. Siapa yang kau sebut anjing itu? Saat dia menyerang Sukyue, dengan mudahnya Sukyue langsung mengalahkannya. Dan kini, dia berada di bawah kaki Sukyue. Aduh, bukankah ini terlalu cepat? Sudah aku bilang, kau itu cuma anjing. Dekan itu langsung memohon, Tuan Su, tolong ampuni putraku. Dia sama sekali tidak mengerti aturan. Jadi aku harap Tuan Su mengampuni nyawanya. Hei, kau lihat itu, ayah tuamu itu meminta belas kasihan untukmu. Karena kau tidak mendengarkan ayahmu, maka aku akan memberikan kepalamu kepadanya. Li Wenku semakin kesal. Dasar bajingan, lebih baik aku mati daripada dihina seperti ini. Bunuh aku aja kalau kau berani. Leluhur pasti akan membalaskan dendam untukku. Li Qinhe berteriak, tidak! Belum sempat Sukyue membunuh Li Wenku, tiba-tiba ada serangan mengarah kepadanya. Dengan cepat Sukyue langsung menendang Li Wenku dan langsung membuat pertahanan. Serangan itu tidak sepenuhnya bisa ditahan oleh Sukyue, yang berakibat tangan dari Sukyue terluka. Orang ini adalah leluhur yang pernah ditemui oleh Sukyue di makam leluhur dari Akademi Heaven Palace. Dia berkata, Qinhe, cepat bawa Wenku pergi. Baik leluhur. Sukyue, apa kau tahu betapa menyedihkannya ayahmu saat membodohiku? Berani-beraninya dia berpura-pura menjadi keturunan dari sekte Heaven Palace dengan mengambil gelar wakil dekan dan bertindak seenak-enaknya di Akademi Heaven Palace. Sukyue berkata, oh, bukankah ini Patua Li Shuangqi, dekan pertama dari Akademi Heaven Palace? Ternyata kau sudah benar-benar membentuk kembali tubuhmu ya? Hah? Bocah, kau tahu orang tua ini? Itu adalah kesalahan ayahmu. Ditambah lagi, kau membuat keributan besar di Akademi Heaven Palace hari ini. Hari ini, orang tua ini akan membuatmu menyesal sepenuhnya. Lalu Sukyue bertanya pada sistem, berapa lama lagi waktu untuk update-nya? Sistem memberitahukan bahwa progres saat ini sudah 98,3%, yang berarti sebentar lagi akan selesai. Prijixia berkata, itu adalah dekan pertama Akademi Heaven Palace. Dia berada di puncak Celestial King. Sukyue pasti membutuhkan bantuan kita. Chiang Hongyan berkata, udah jangan khawatir. Gak peduli seberapa luar biasanya itu. Pria kecil selalu bisa memikirkan cara untuk memecahkan permainan. Sebelum dia mengambil inisiatif untuk meminta bantuan kita lihat aja dengan tenang di sini. Mo Juchen berkata, inilah keagungan dari istri utama. Duan Jude juga ikut-ikutan. Omong kosong, guruku lah yang istri utama. Terry Tian berkata, aku pikir Nona Liu lah istri utama. Dialah yang paling cantik. Ergozi juga menambahkan, seharusnya itu adalah Xiaorou yang menjadi inkarnasi petir malapetaka. Nah, kalau kalian semua, pilih yang mana? Coba kalian tulis pilihan kalian di kolom komentar. Setelah mereka semua membicarakan itu, mereka langsung dihajar oleh Nona Liu. Di masa depan, kalian tidak boleh membahas topik ini lagi. Murid-murid dari Akademi Heaven Palace berkata, apa yang mereka tunggu? Kenapa mereka masih belum saling menyerang? Hei, apa yang kau tahu? Itu adalah duel antara Celestial of the Great Olympus Seven dengan Celestial King. Bagaimana mungkin kau menunjukkan celah begitu aja? Ini adalah Akademi Heaven Palace. Kalau mereka bertarung di sini, bukankah semua bangunannya akan runtuh? Saking lamanya mereka berdua tidak melakukan apa-apa, dekan itu mulai berkata, bocah, dua leluhur dari Seteses akan segera tiba. Pada saat itu, kau tidak akan lagi punya kesempatan untuk menang. Kenapa kau masih belum menyerang? Apalagi yang kau tunggu? Ternyata, Sukyue sedang menunggu proses dari sistemnya update. Sekarang, sistem telah berhasil terupdate. Aku sedang menunggu update. Kalau kau, apa yang kau tunggu? Dekan ini bingung. Update? Kini, sistem telah diupdate ke versi 11.0. Produk tingkat tinggi telah dibuka di mall sistem. Sistem mendeteksi bahwa Sukyue berlatih dengan banyak taktik. Sistem meminta apakah Sukyue ingin menggunakan fungsi optimasi untuk mengintegrasi dan mengupgrade taktik. Karena Sukyue sedang melawan musuh yang kuat, sistem akan berhenti dulu untuk menginformasikan hasil dari update sistem. Kini Sukyue mulai menyerang. Celestial King, Raja Acting ini akan membunuhmu hari ini. Haha, serangga kecil, berani sekali bicaramu itu. Serangan dari dekan dengan mudahnya dihindari oleh Sukyue. Dia langsung membalasnya dengan pukulan. Terimalah ini. Patua, bagaimana rasanya? Pukulan dari Sukyue ditahan oleh dekan. Tapi dekan terdorong cukup jauh. Ergozi jadi bingung. Aneh, kondisi bocah ini sangatlah berbeda hari ini. Duan Jude berkata, memang bukankah dia selalu rendahan seperti ini? Enggak, hari ini dia berbeda. Bukankah lebih baik dia menggunakan roh Celestial Prime di dalam roda api atau menggunakan formasi Evil Spirit Key? Meskipun bocah ini sangat mengesankan, tapi dia selalu bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Tapi serangan kali ini penuh dengan kepercayaan diri. Kalau aku nggak salah ingat, bukankah kita tidak menyiapkan jebakan apapun sebelumnya? Kultivasinya juga tidak lebih baik. Dari mana kepercayaan diri bocah ini berasal? Chiang Hongyan menjelaskan, itu bukan aura yang akan menggunakan trik berbahaya. Itu adalah aura kepercayaan diri. Pria kecil ini, dia percaya diri bisa mengalahkan Celestial King dalam pertempuran ini. Mo Juchen berkata,
Enggak, meskipun pemimpin fraksi sering membunuh orang yang kultivasinya di atasnya, dia selalu mengandalkan berbagai cara. Dan sekarang, bagaimana cara dia untuk membunuh Celestial King tanpa menggunakan jebakan? Jiang Hongyan berkata, aku tidak tahu rencana apa yang dia punya, tapi aku bisa mengerti auranya. Itu bukan aura mengandalkan orang luar, tapi pikiran terbuka yang bertarung murni dengan kekuatannya sendiri. Itu adalah keberanian yang hanya bisa ditunjukkan oleh dirinya sendiri. Mereka berdua saling beradu pukulan. Dekan ini berkata, bocah, permainan ini akan segera berakhir. Orang tua ini sudah mengetahui detail tentang dirimu. Meskipun tubuhmu sangat kuat dan seranganmu sangat cepat, tapi kau hanyalah seorang Celestial of the Great All Ember Seven. Gak peduli seberapa kuat kau tetap seseorang yang berada di Celestial of the Great All Ember Seven. Dekan itu menggunakan skillnya untuk membelenggu Sukiwe. Setelah tertangkap, Sukiwe diterbangkan ke langit dan diledakkan di atas langit. Wajah penuh kemenangan terlihat dari wajah Dekan. Tapi sayangnya, serangan itu tidak berhasil membunuh Sukiwe. Sistem mendeteksi bahwa Sukiwe dihajar oleh musuh yang kuat dan sulit untuk menang dengan kultivasinya saat ini. Setelah sistem diperbarui, mode retaliatory telah ditambahkan. Dengan biaya 10 poin per detik, sistem bisa mengendalikan tubuh Sukiwe untuk bertarung. Dalam hati Sukiwe, saat aku terakhir kembali ke dunia kultivasi immortal, sistem menjadi satu denganku. Tanpa sistem, tidak akan ada aku hari ini. Dengan kata lain, aku adalah sistem, dan sistem adalah aku. Sukiwe langsung mengaktifkan mode retaliatory. Mode retaliatory telah diaktifkan, dan sistem telah mengambil alih pertarungan. Dan silakan Sukiwe untuk menikmatinya. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.